Bab 1071. Lu Ze mengerutkan kening sambil melirik gelombang serangga. Sungguh ada terlalu banyak serangga. Baru ketika mereka menyerang rumahnya, dia menyadari betapa berbahayanya jika mereka dibiarkan sendirian dengan serangga ini. Lu Ze berbicara melalui telepati. Ying Ying, musnahkan serangga-serangga di belakang mereka dan tangkap dua serangga-serangga berwujud awan kosmik. Ying Ying mengangguk. Kedua serangga berwujud awan kosmik itu ingin sekali menyerang. Niat membunuh mereka melonjak. Pada saat ini, gelombang tak terlihat melonjak. Semua serangga di belakang mereka tiba-tiba menghilang. Keduanya jelas menyadarinya dan menoleh ke belakang. Ketika mereka melihat ruang itu, mata mereka tercengang. Kemana perginya gelombang insektoid? Hati mereka menjadi dingin. Mereka tiba-tiba berbalik dan menatap Lu Ze. Apa yang kalian lakukan? Begitu mereka mengatakan ini, mereka merasakan kekuatan mengerikan memasuki tubuh mereka. Tubuh mereka membeku di tempat karena lebih dari separuh organ dalam mereka rusak. Sebelum mereka bisa bereaksi, rasa sakit luar biasa dan perasaan lemah menyerang mereka. Mereka menatap Lu Ze dan gadis-gadis itu dengan ketakutan. Siapa kalian? Bukankah orang-orang ini hanya keadaan sistem kosmik? Bagaimana mereka bisa melukai mereka parah tanpa perlu bergerak? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lu Ze dan gadis-gadis itu tersenyum. Bos Ying Ying OP banget. Mereka terbang ke dua serangga itu. Lu Ze berkata, bagaimana kalian bisa sampai ke wilayah timur? Kedua serangga itu menyadari mengapa orang ini menangkap mereka. Keduanya terdiam dan tidak mengatakan apapun. Lu Ze mengangkat alisnya dan bertanya, Hesa, bisakah kamu memikat mereka? Qiuyue Hesa mengibaskan rambutnya. Aku akan mencoba. Kabut merah muda muncul di matanya saat dia melihat dua serangga hitam itu. Namun dalam sekejap, kabut itu menghilang. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, penghalang kekuatan mental mereka sangat kuat. Seekor serangga berkata dengan nada menghina, beraninya kau mengendalikan serangga. Kau sedang bermimpi. Insektoid biasa mungkin dapat dikendalikan oleh keadaan awan kosmik, tetapi bagaimana insektoid tingkat tinggi seperti mereka dapat dikendalikan dengan mudah? Lu Ze tersenyum. Ying Ying, bisakah kau melemahkan pertahanan kekuatan mental mereka? Saya bisa. Tiba-tiba kedua serangga itu melolong. Dalam sekejap, chi mereka semakin melemah. Selesai, kata Ying Ying. Qiuyue Hesa berkata, biar aku coba lagi. Kali ini, mata kedua serangga itu berkedip merah muda setelah beberapa saat. Qiuyue Hesa bersorak gembira. Berhasil. Lu Ze dan gadis-gadis itu tersenyum. Kalau begitu, mereka akan dapat menemukan asal-usulnya. Nangong Jing menyeringai dan berkata, iblis rubah, cepatlah bertanya. Qiuyue Hesa mengangguk, menatap serangga itu, dan bertanya, dari mana kalian berdua datang? Salah satu serangga itu berkata, kami datang dari. Pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba menyala di mata mereka. Qiuyue Hesa tidak percaya. Seni Dewa Rayuan telah dibersihkan. Pada saat ini, chi mereka tiba-tiba melonjak. Melihat ini, wajah Lu Ze berubah. Mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Lu Ze segera membawa gadis-gadis itu mundur. Gemuruh. Ledakan dua serangga berwujud awan kosmik mengguncang kosmos. Gelombang berwarna darah menyapu ke segala arah. Pada saat ini, gelombang darah berhenti seketika. Ying Ying muncul memegang bola merah kecil. Dia melihat ke arah kelompok itu dan berkata, saudari-saudari, apakah kalian baik-baik saja? Lu Ze. Dia hanya peduli pada gadis-gadis itu. Lin Ling menggelengkan kepalanya. Kami baik-baik saja. Dengan adanya Ying Ying di sini, mereka tahu mereka akan baik-baik saja. Mereka mengamati tempat di mana dua serangga itu menghancurkan dirinya sendiri. Ruang itu hancur total dan perlahan diperbaiki. Lu Ze mengerutkan kening. Aku tidak menyangka mereka akan menghancurkan diri sendiri. Nangong Jing mengeluh. Apa yang kau lakukan, iblis rubah? Bukankah kau bilang kau sudah mengendalikan mereka? Qiuyue Hesa tidak membantah dalam kejadian langka ini. Dia berkata, saya memang mengendalikan mereka, tetapi karena suatu alasan, kekuatan mental mereka tiba-tiba bangkit dan lepas dari kendali dalam sekejap. Luli berkata dengan ragu, kekuatan mental serangga itu tampaknya terhubung dengan suatu kelompok. Apakah serangga yang lebih kuat benar-benar menyadarinya? Setelah terdiam, Lu Ze berkata, sayang sekali. Pada saat ini, Ying Ying berkata, sepertinya aku pernah merasakan kekuatan dahsyat dari kehampaan sebelumnya. Alice membuka mulutnya dan berkata, Ying Ying, apakah kamu tahu dari mana kekuatan itu berasal? Ying Ying mengedipkan matanya dan berkata, aku harus mencarinya. Mungkin tersembunyi di kehampaan. Lu Ze dan gadis-gadis itu bersukacita. Mungkin mereka bisa menemukan sumbernya sekarang. Pada saat ini, wajah Lu Ze dan gadis-gadis itu tiba-tiba berubah. Mereka sepertinya merasakan sesuatu yang mengerikan.
Dia segera berkata, Ying Ying, antar kami kembali ke hotel dulu. Ying Ying mengangguk. Kelompok itu menghilang. Dua sinar datang ke tempat mereka berada. Itu adalah Santo Senwu dan Lin. Sein Senwu melihat sekeliling dan berkata, sepertinya itu Ze dan gadis-gadis itu. Kemana mereka pergi? Mereka berencana untuk menghubungi Lu Ze dan gadis-gadis itu, tetapi Ci mereka tiba-tiba muncul di dekat serangga itu. Tak lama kemudian, serangga itu menghilang. Mereka tahu bahwa Lu Ze dan gadis-gadis itu telah datang. Namun, ketika mereka sampai di sini, Lu Ze dan gadis-gadis itu sudah pergi. Sementara itu, ras lainnya tercengang. Ci serangga itu menghilang. Apa yang telah terjadi? Semua Ci itu tiba-tiba menghilang. Apakah orang itu campur tangan? Tentu saja. Hanya dia yang punya kekuatan sebesar itu. Mereka menatap penuh hormat ke arah ras manusia. Kebangkitan ras manusia tidak dapat dihentikan. Di planet perdagangan, kelompok itu muncul dan terengah-engah. Lin Ling berkata, aku hampir tertangkap oleh kakek. Yang lainnya mengangguk setuju. Lu Ze menatap Ying Ying. Ying Ying, bisakah kamu menemukannya? Ying Ying menggigit jarinya. Aku tidak tahu. Ruang hampa itu terlalu besar. Mungkin butuh waktu. Lu Ze tersenyum dan mengusap kepalanya. Semoga beruntung, kalau kamu menemukannya, kami akan memberimu makanan enak. Mata Ying Ying berbinar, dan dia mengangguk dengan serius. Hanya beberapa menit sejak pergi ke Bima Sakti dan kembali. Alice melihat jam. Kita akan pergi memasak. Nangong Jing melemparkan dirinya ke sofa dengan gembira dan minum anggur buah emas. Setelah menghabiskan seluruh botol, dia meraih Lu Ze dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Ze, apakah ada lebih banyak anggur di dimensi itu? Lu Ze mengusap kepalanya. Apakah kamu sudah muak dengan anggur ini? Nangong Jing menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi tingkat kultivasiku terlalu tinggi. Pukulannya tidak cukup keras. Dia tahu bahwa anggur buah emas dianggap sebagai anggur terbaik di seluruh alam kosmik peri, tetapi sekarang rasanya tidak seenak dulu. Qiuyue Hesa berkata dengan nada menghina, yang kamu lakukan setiap hari hanyalah minum. Nangong Jing sangat marah. Siluman rubah, apa yang kau katakan? Aku akan menghancurkan dadamu. Qiuyue Hesa mencium Lu Ze dan mengangkat alis ke arah Nangong Jing. Wajah Nangong Jing memerah. Dia meraih kepala Lu Ze dan menciumnya. Lu Ze. Beginilah cara kalian marah satu sama lain. Tentu, aku akan bekerja sama. Pada saat ini, suara Ying Ying terdengar tajam, saudari Jing dan Hesa, mengapa kalian menggigit Lu Ze? Ketiganya membeku dan menatap Ying Ying dengan canggung. Nangong Jing berkata, itu karena Ze tidak berperilaku baik, jadi kita perlu menghukumnya. Qiuyue Hesa mengangguk. Ying Ying, cepatlah dan cari sumber serangga itu. Jangan melihat hal-hal yang bersifat dewasa. Ying Ying mengerjapkan matanya karena bingung, tetapi duduk di sofa dengan patuh. Matanya memancarkan cahaya bintang. Lebih baik di alam semesta karena bintang-bintang akan membantunya menemukannya. Namun di ruang hampa, dia hanya bisa mencarinya sendiri, dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Namun, dia akan melakukannya demi makanan. Nangong Jing dan Qiuyue Hesa bernapas lega dan melepaskan Lu Ze. Setelah makan malam, Ying Ying masih mencari sementara Lu Ze dan gadis-gadis itu pergi ke dimensi perburuan Saku. Kekuatan mereka sekarang dianggap biasa saja di peta. Mereka tidak akan mati begitu saja di tempat seperti sebelumnya. Rekor bertahan hidup terlama mereka saat ini adalah 3 hari. Gemuruh. Pasir beterbangan di gurun. Cahaya spirit abu-abu dan kuning melonjak. Gelombang kejut menyebar ke segala arah. Omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Sosok ramping itu terjatuh ke belakang. Itu adalah cacing super beruang. Cacing itu terbanting ke tanah. Tepat saat ia hendak berdiri, Lu Ze muncul dan menangkap cacing itu. Seketika itu juga pasir terbentuk di sekitar cacing tersebut menjadi sebuah bola. Bola itu bersinar dengan cahaya roh kelabu dan bergetar sambil menyusut dengan cepat. Beberapa saat kemudian, bola itu berhenti bergetar. Bola pasir itu menghilang saat sebuah benda berbentuk bola jatuh perlahan dan berubah menjadi debu. Tetes-tetesnya tertinggal. Ada 5 cairan super merah dan ungu, serta 1 rune seni ilahi generasi super cepat dan 1 pecahan seni ilahi. Lu Ze tersenyum. Kita sudah mengumpulkan pecahan terakhir. Sekarang, kita semua bisa mempelajari seni ilahi generasi super cepat. Gadis-gadis itu tersenyum. Lin Ling mengeluh. Setiap kali aku mendengar nama seni ilahi ini, aku merasa kemampuanmu memberi nama benar-benar buruk. Lu Ze tidak senang. Bagaimana ini bisa menyebalkan? Lihat betapa lugasnya nama ini. Setelah mengambil barang jatuh, kelompok itu melanjutkan perburuan. Gemuruh. Rei. Pada saat ini, pekikan yang menusuk batu itu terdengar dari jarak yang sangat jauh. Cahaya merah, biru, dan emas menyala. Ombak yang mengerikan membumbung tinggi. Melihat hal ini, Lu Ze dan para gadis menjadi kaku.
Lalu mereka saling memandang dan bersukacita. Itulah tiga penguasa itu. Mereka bertarung lagi. Hebat sekali. Lu Ze berkata, hati-hati, jangan sampai terjebak dalam baku tembak. Gadis-gadis itu mengangguk. Ini adalah pertempuran ketiga. Mereka sudah sangat berpengalaman sekarang. Pertempuran ini lebih sengit daripada pertempuran-pertempuran sebelumnya. Gelombang api, gelombang es, dan cahaya keemasan melonjak. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Lu Ze dan gadis-gadis itu masih merasakan ancaman yang mematikan. Lokasi medan perang berubah dengan cepat. Banyak sekali binatang yang ingin melarikan diri, tetapi mereka semua dimusnahkan. Lu Ze dan gadis-gadis itu menyembunyikan chi mereka dan menutupi diri mereka dengan pasir sebelum melarikan diri. Setelah setengah jam kemudian, ketiga chi yang kuat itu berangsur-angsur melemah. Lu Ze dan para gadis bersukacita. Pertarungan itu mungkin akan segera berakhir. Saat itu, saatnya panen besar bagi mereka. Pada saat ini, mereka terkesiap saat melihat kedua arah lainnya. Nangong Jing berkata, ada dua penguasa lagi. Lu Ze mengangguk. Mungkin. Ketiga penguasa itu pun merasakannya. Rei. Mengaum. Sekawanan cahaya perak dan hijau turut serta dalam pertempuran. Gemuruh. Pertarungan menjadi makin sengit. Pertempuran perlahan datang ke arah mereka. Lari. Lu Ze membawa gadis-gadis itu melarikan diri. Kelima penguasa itu bertarung. Medan perang bergerak cepat ke arah mereka. Ze, apa yang harus kita lakukan? Panggil Nangong Jing. Mulut Lu Ze berkedut. Dia tidak tahu. Mereka tidak bisa melarikan diri. Beruntung, tepat saat mereka menyerah, medan pertempuran kelima penguasa itu tiba-tiba berubah arah. Kelompok itu terengah-engah karena ketakutan. Gemuruh. Rei. Pada saat ini, terdengar lolongan menyedihkan dan darah memercik. Cahaya api keluar dari medan perang dan menghilang. Kemudian, cahaya biru dan emas pun menghilang. Dua penguasa yang tersisa mengejar beberapa saat tetapi menyadari bahwa mereka tidak dapat mengejar. Mereka meraung marah beberapa saat sebelum pergi. Gurun kembali sunyi senyap lagi. Pada saat ini, kelompok itu menyeringai. Pergi. Lu Ze tersenyum. Gadis-gadis itu mengangguk. Setiap kali mereka bertarung dengan penguasa, hasil panen mereka akan melimpah. Saat ini, semua penguasa telah berpartisipasi dalam pertempuran. Tentu saja, mereka akan mendapat keuntungan paling banyak pada akhirnya. Mereka dengan cepat terbang menuju medan perang. Di tanah yang mengkristal, busur petir emas yang dahsyat menyambar, dan beberapa jurang yang dalam muncul. Keadaan sekelilingnya membuat kelompok itu merinding. Alice berkomentar, sungguh kekuatan ofensif yang mengerikan. Meski gurun itu hanya berupa pasir, tetap saja sulit untuk membuat jurang dalam seperti yang ada di depan mata mereka. Lu Ze mulai merasa sakit kepala. Cepat atau lambat, merekalah yang akan menghadapi binatang buas itu. Selain itu, beberapa daerah ditumbuhi tanaman merambat yang meliuk-liuk. Jelas, ini ditinggalkan oleh penguasa dengan seni dewa kayu. Lu Ze dan gadis-gadisnya dengan hati-hati menghindari jejak mengerikan yang ditinggalkan oleh para penguasa. Mereka mengamati medan perang. Mungkin absurditas akibatnya menyebabkan Lu Ze dan kelompoknya hanya menemukan beberapa chi yang tersisa. Ayo pergi dan mencari. Saat mereka bergerak semakin dalam ke medan perang, mereka segera mencapai tanah yang tertutup es. Di dalam gletser, cacing yang sangat panjang disegel dan diubah menjadi patung es. Lu Ze tersenyum lebar. Masih ada sedikit kekuatan hidup. Nangong Jing mengangkat sudut bibirnya. Aku akan menghancurkannya. Dia meninju patung es itu dengan kekuatan besar. Gemuruh. Retakan. Satu pukulan saja sudah meninggalkan beberapa retakan pada lapisan es. Nangong Jing tidak ragu-ragu saat dia mengarahkan tinjunya ke arah itu untuk kedua kalinya. Gemuruh. Patung es itu hancur berkeping-keping, begitu pula cacing itu. Jejak kekuatan hidup yang mereka rasakan sebelumnya juga lenyap. Lu Ze dan tim mendekat. Lu Ze tersenyum. Ini jauh lebih mudah daripada terakhir kali. Nangong Jing berkata dengan bangga, tentu saja, kekuatanku sekarang jauh lebih kuat. Qiuyue Hesa dan gadis-gadis lainnya juga menyeringai. Benar saja, level mereka saat ini lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka memiliki kekuatan tempur level 2 dan level 3. Beberapa saat kemudian, mayat itu hancur menjadi debu dan meninggalkan beberapa tetes. Alice dengan gembira mengambilnya. Lu Ze menyeringai. Ayo lanjutkan. Kelompok itu pergi mencari binatang buas yang bisa mereka hadapi lagi. Skala pertempuran saat ini lebih besar. Jelas, gelombang kejutnya bahkan lebih kuat dan menjebak sejumlah besar makhluk. Pada menit berikutnya, mereka menemukan beberapa binatang yang masih hidup. Yang terlemah adalah cacing super dengan status sistem kosmik puncak. Sisanya hampir semuanya adalah binatang berstatus awan kosmik. Binatang biasa tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran ini. Hasil ini lebih baik untuk Lu Ze dan para gadis. Pada akhirnya, kelompok itu bisa menang melawan cacing-cacing super tingkat sistem kosmik.
Mereka tidak perlu mencari binatang buas tingkat rendah di medan perang. Binatang yang lebih kuat lebih penting bagi mereka. Dalam beberapa jam saja, mereka telah menemukan lebih dari 100 binatang yang terluka parah. Sebagian besar dari mereka berada dalam kondisi awan kosmik level 1 dan level 2. Mereka mengalami 3 kondisi awan kosmik level 3 dan 1 kondisi awan kosmik level 4. Makhluk tersebut terdiri dari kalajengking menyala dengan seni dewa api, burung biru dengan seni dewa es, dan serigala kuning dengan seni dewa bumi. Sebagian binatang memiliki berbagai seni dewa. Saat itu juga, mereka melihat hutan beku. Mata kelompok itu berbinar gembira. Itulah oasisnya. Ayo pergi. Mereka tersenyum saat mendekat. Setiap kali ada oasis, pasti ada embun di dalamnya. Baik embun emas maupun embun biru sangat berguna bagi mereka. Seluruh oasis ini membeku. Ada daya tarik aneh di sana. Ada beberapa makhluk awan kosmik yang bersembunyi di hutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap hidup. Akhirnya, kelompok itu memusnahkan binatang buas yang masih hidup dan mencapai kedalaman. Setelah itu, mereka keluar dari hutan. Ketika mereka melihat pemandangan di luar, mereka terkesiap. Lin Ling berkata, indah sekali. Gadis-gadis lainnya mengangguk setuju. Bahkan Lu Ze harus mengakui itu menakjubkan. Bunga-bunga tersebut diawetkan di dalam es. Dia mengarahkan pandangannya ke lautan bunga yang membeku. Pohon kristal biru dapat ditemukan di tengahnya. Embun biru memberikan dorongan besar pada kemampuan belajar mereka. Lu Ze masih memiliki 2 seni ilahi yang belum mencapai penguasaan sempurna. Benda ini cocok untuk situasinya. Lu Ze tidak mengganggu gadis-gadis yang sedang mengagumi pemandangan spektakuler. Dia pergi ke depan ketiganya dan mengumpulkan sumber daya sendiri. Setelah mengumpulkan semua 26 tetes, dia kembali ke tempat gadis-gadis itu berada dan berkata tanpa berkata apa-apa, berhentilah melamun. Cepatlah dan mulai bekerja. Binatang-binatang itu mungkin akan tersandung ke tempat ini. Baru pada saat itulah gadis-gadis itu mendapatkan kembali akal sehatnya. Luli berkata, masih ada beberapa bunga awan kosmik yang hidup di laut. Mari kita singkirkan mereka. Tentu, tentu. Gadis-gadis lainnya mengangguk. Tanpa belas kasihan. Beberapa waktu lalu mereka hanya mengagumi keindahannya, tetapi sekarang, mereka ingin menghancurkan bunga tersebut. Setelah menghancurkannya, mereka mengekstrak cairan biasa, bola seni dewa api, dan bola seni dewa racun. Mereka kembali berkeliling oasis dan tidak menemukan binatang buas. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat itu dan terus berjalan. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan oasis lain. Pohon-pohon hangus karena kilat keemasan. Mereka memasuki wilayah itu dengan hati-hati. Oasis ini lebih berbahaya, dan tidak ada binatang buas yang tersisa hidup. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai pusat. Kali ini, pohon kristal emas menyambut mereka. Mereka mendekati pohon itu dan mengambil embun emas, semuanya berjumlah 22. Dengan semua yang mereka kumpulkan, mereka hanya memerlukan beberapa hari untuk menerobos ke keadaan awan kosmik. Dalam beberapa jam berikutnya, mereka bahkan menemui binatang awan kosmik tingkat 5 yang setengah mati. Itu adalah elang petir emas. Lu Ze terdiam. Dalam pertempuran terakhir, satu-satunya binatang tingkat awan kosmik level 4 yang mereka temukan juga adalah elang petir emas. Mengapa penguasa mereka begitu berkuasa sementara mereka merupakan aib? Lu Ze membunuhnya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, semua orang menghentikan langkahnya dan melihat ke kejauhan. Lampu merah menyala, dan suhu meningkat. Nangong Jing bertanya, apa itu? Lu Ze menjawab, aku tidak tahu. Kalau begitu, mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Mereka semua mengangguk dan bergerak cepat menuju titik merah. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Di tengah salju, sebuah balok es besar didirikan. Kalajengking api yang panjangnya hampir 100 meter dan tingginya puluhan meter disegel. Tubuhnya tampak terbuat dari batu rubi dan tampak seperti sebuah karya seni. Binatang super. Makhluk super dari negara awan kosmik. Binatang super keadaan awan kosmik. Nafas Lu Ze dan gadis itu semakin putus asa. Qiu Yue Hesa menarik napas dalam-dalam. Adik Lu Ze, apa yang harus kita lakukan? Lu Ze mencoba menenangkan dirinya. Kalajengking api itu menunjukkan tingkat kultivasi keadaan awan kosmik level 3. Bahkan jika kinya terasa lemah saat ini, masih sulit untuk menghadapi keadaan awan kosmik level 3. Jika mereka memecahkan es, mereka tidak yakin apakah kalajengking itu akan mati dalam prosesnya. Jika tidak, maka mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan makhluk itu. Meski begitu, mereka tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Memikirkan hal ini, Lu Ze menarik napas dalam-dalam. Mari kita pecahkan kebekuan ini. Gadis-gadis itu tidak terkejut. Wajah mereka menunjukkan ekspresi serius saat mereka mengangguk. Lu Ze mengepalkan tinjunya dan menggunakan Earth Shocking Blow pada es. Gemuruh.
Pada akhirnya, ia hanya meninggalkan retakan kecil di permukaan. Lu Ze mengangkat sebelah alisnya. Sangat tangguh. Saat ini, beberapa jam telah berlalu sejak pertempuran meletus. Jika pertempuran baru saja berakhir, dia tidak akan bisa memecahkan kebekuan ini tidak peduli seberapa keras dia berusaha, bukan? Dia meninju lagi. Gemuruh. Gadis-gadis itu juga meminjamkan kekuatan mereka dengan serangan mereka sendiri. Serangan bertubi-tubi mengguncang langit. Mata kalajengking itu tertutup rapat. Sepertinya tidak ada Qi sama sekali. Beberapa menit kemudian, es itu penuh dengan retakan. Retakannya meluas dan bertambah dalam. Gemuruh. Sepotong kecil terkelupas, menampakkan cakar kalajengking itu. Pada saat bersamaan, tanda-tanda retakan kecil muncul pada cakar itu, tetapi bagian tubuhnya tidak hancur. Tiba-tiba, Qi kalajengking menunjukkan beberapa fluktuasi. Api yang dahsyat berkobar, lalu menyebabkan patung es itu retak dan bergetar. Lu Ze dan gadis-gadis itu mundur dengan cepat. Gemuruh. Begitu mereka mundur, api menyembur keluar dari es, dan es di sekitar binatang itu meledak. Mendesis. Suara lemah terdengar. Lu Ze berteriak, serang. Dia menggunakan seluruh seni dewa dan seni sucinya. Dia menyerang kalajengking itu. Ini seharusnya menjadi kondisi yang paling rentan. Kalajengking itu jelas merasakan Qi Lu Ze saat ia meraung dengan marah. Apinya beredar dan menuju ke arah Lu Ze. Gadis-gadis itu juga mempersiapkan semua seni dewa dan seni ilahi mereka. Pada saat itu, tubuh kalajengking itu menegang, dan api pun langsung padam. Kalau dalam kondisi prima, serangan gadis-gadis itu tidak akan mampu memengaruhinya sama sekali. Namun kini, ia mendapat pukulan yang mengancam jiwa. Rune hijau berputar di mata Lu Ze saat kecepatannya meningkat. Detik berikutnya, dia muncul di depan kepala kalajengking itu. Mendesis. Kalajengking itu mencengkeram Lu Ze dengan kedua capitnya. Lu Ze menyeringai. Rune bumi mengalir. Pasir muncul kemudian dan melilit kedua capit tersebut. Kemudian, Lu Ze menggunakan kedua tangannya untuk memukul kepala musuhnya. Gemuruh. Akan tetapi, usahanya itu hanya menyebabkan retakan yang sangat kecil di kepala, tetapi untunglah gelombang kekuatan itu berhasil melemparkan kalajengking itu. Mendesis. Kalajengking itu melolong kesakitan. Saat ia mencoba menstabilkan dirinya, sesosok emas muncul di hadapannya. Nangong Jing mengenakan sarung tinju pucatnya. Cahaya keemasan bersinar saat dia menggunakan pukulan mengguncang bumi dengan kekuatan penuh. Hai. Nangong Jing mendaratkan serangan keras di punggungnya. Gemuruh. Kalajengking rubi jatuh ke arah Lu Ze lagi. Mendesis. Lu Ze muncul di depan kepalanya. Gemuruh. Lu Ze menyerang tempat yang sama yang sebelumnya menjadi targetnya. Tiba-tiba, retakan kecil itu melebar. Darah menyembur keluar dari celah itu. Begitu darah bersentuhan dengan udara, darah itu pun terbakar. Pada saat ini, Nangong Jing muncul di samping Lu Ze dan melancarkan pukulan lain di tempat yang sama. Gemuruh. Retakan. Retakannya meluas lagi. Melihat ini, Lu Ze tersenyum lebar. Dia maju ke depan. Tangan kanannya mengepal dengan kekuatan yang mengejutkan sementara cahaya hijau gelap terbentuk di tangan kirinya. Seni ilahi bola racun. Keahliannya hanya bisa dianggap rendah, tetapi dia berada di puncak level penguasaan yang dimilikinya. Lu Ze yakin itu akan efektif untuk binatang super tingkat awan kosmik level 3. Gemuruh. Retakannya bertambah parah lagi, dan sejumlah besar darah mengalir keluar, menciptakan kobaran api yang berkobar di udara. Lu Ze mengejar kalajengking merah itu. Ia menekan kepala kalajengking yang terluka itu dengan tangan kirinya, dan bola racun itu pun meledak. Gemuruh. Sebagian besar kabut racun memasuki luka di kepalanya. Hampir seketika, kalajengking rubi itu semakin melemah. Mendesis. Kali ini, ia meraung dengan panik. Api mengalir di sekujur tubuhnya saat ia mencoba memukul mundur Lu Ze dan Nangong Jing. Kabut yang ditimbulkan oleh seni ilahi bola racun masuk langsung ke dalam kepalanya. Lu Ze tidak percaya itu bisa bertahan. Seperti yang diduga, beberapa saat kemudian, Qi kalajengking rubi melemah lagi saat api di sekitarnya menghilang. Melihat perkembangan itu, Lu Ze dan Nangong Jing menyerbu dan memberikannya ronde pemukulan lainnya. Beberapa menit kemudian, pukulan terakhir Lu Ze membuat kalajengking itu jatuh ke tanah. Kekuatan hidupnya pun lenyap. Lu Ze menghela napas. Dia sudah sangat kelelahan. Sekalipun kalajengking itu terluka parah, ia masih bisa bertahan terhadap pukulan. Wajah Nangong Jing pucat. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pada saat ini, gadis-gadis lainnya datang. Lu Ze segera berkata, ayo pergi dan lihat apa yang ada di sana. Cairan merah super, cairan ungu super, pecahan rune seni dewa, dan bola seni dewa api. Namun, tidak ada rune seni ilahi yang pernah ada. Sebaliknya, ada kristal merah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Apa kristal merah ini? Lu Ze menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu.
Mari kita periksa setelah kita keluar. Dia menambahkan, mari kita beristirahat sambil kita menemukan lebih banyak binatang buas. Lin Ling berkata, mari kita lihat apakah kita bisa menemukan yang lain. Saat itu juga, cahaya perak menyala, dan seekor serigala perak besar muncul di hadapan mereka. Melihat ini, Lu Ze dan gadis-gadisnya terkejut. Oh sial. Mengapa bos ini ada di sini? Bukankah sudah pergi? Begitu pikiran itu muncul, cahaya perak menyambar, dan kesadaran mereka pun terjun ke dalam kegelapan. Di dalam kamar, Lu Ze membuka matanya. Tubuhnya basah oleh keringat. Pada saat ini, Nangong Jing dan gadis-gadis lainnya mengeluarkan rangan lembut. Mereka semua bersandar padanya. Dia bahkan bisa merasakan sedikit getaran dari tubuh mereka. Setelah rasa sakitnya mereda, Nangong Jing menghela napas. Aku tidak menyangka penguasa perak akan muncul. Lu Ze berkata, mungkin kita menyebabkan keributan besar. Bagaimanapun, bentrokan dengan penguasa itu tidak berakhir lama, dan pertempuran mereka sangat sensasional. Mustahil untuk tidak diperhatikan. Gadis-gadis itu mengangguk. Luli berkata, kasihan sekali. Kalau tidak, kita bisa menemukan beberapa binatang super di alam awan kosmik. Qiu Hesa berkata, kita sudah cukup beruntung bisa menemukannya. Alice menimpali, ya, kami juga mendapat embun berwarna emas dan biru. Kali ini panennya melimpah. Lin Ling berkedip dan tersenyum. Ya, Z. Bukankah kita mengumpulkan banyak sumber daya kali ini? Nangong Jing dan gadis-gadis itu menatap Lu Ze dengan rasa ingin tahu. Lu Ze tersenyum. Mari kita hitung. Dia mengeluarkan sumber daya yang berhasil mereka kumpulkan. Totalnya ada 12 cacing super panjang. Artinya, masing-masing cacing akan memiliki 60 tetes cairan super merah dan ungu. Ada juga rune seni dewa generasi super cepat yang pernah ada. Dia memberikan 2 rune kepada setiap orang. Terdapat hampir 200 binatang tingkat awan kosmik level 1 dan sekitar 100-an binatang tingkat awan kosmik level 2. Hanya ada puluhan binatang tingkat awan kosmik 3 dan lebih dari 10 binatang tingkat awan kosmik 4, dan juga satu elang petir emas tingkat awan kosmik 5. Mereka semua adalah binatang biasa. Lu Ze dan para gadis tidak akan membutuhkan cairan roh mereka dalam waktu dekat. Namun, bola-bola seni dewa akan sangat berguna bagi mereka. Pada tingkat sistem kosmik, mereka dapat mempelajari seni dewa tingkat awan kosmik. Ini akan menghasilkan peningkatan besar dalam kekuatan tempur mereka. Setelah membagikan tumpukan besar bola-bola seni dewa, Lu Ze tersenyum. Berikutnya adalah setetes kalajengking ruby. Mata gadis-gadis itu berbinar. Lu Ze mengeluarkan cairan super merah dan ungu. Kita tidak membutuhkannya untuk saat ini, kata Alice. Bahkan Lu Ze tidak bisa menggunakan keadaan awan kosmik tingkat 3. Lu Ze berkata, itu bisa digunakan selama terobosan ke keadaan awan kosmik. Kalau itu hanya cairan merah biasa pada tingkat awan kosmik level 3, Lu Ze yakin dia tidak akan mampu mengatasinya bahkan saat dia berhasil mencapai tingkat awan kosmik. Namun, cairan super merah itu lebih jinak dan lembut. Selain itu, ia juga mendapat bantuan dari embun emas. Jika dia dapat menggunakan cairan merah tingkat ini segera setelah dia menerobos ke alam awan kosmik, seberapa cepatkah tingkat kultivasinya? Kemudian, mereka beralih ke pecahan rune seni ilahi. Nangong Jing memutar matanya. Kita bahkan belum menguasai seni ilahi bola racun dan seni ilahi generasi super cepat itu dengan sempurna. Ya, kita juga tidak bisa menyelesaikannya sekarang. Qiu Hesa tersenyum. Lu Ze menyimpannya. Setelah itu, mereka berurusan dengan bola-bola seni dewa api. Seni dewa yang terkandung dalam bola-bola binatang super itu lebih kuat. Itu tidak buruk untuk seni dewa api tingkat awan kosmik. Akan tetapi, mereka baru saja mempelajari seni ketuhanan tingkat awan kosmik, jadi mereka belum memerlukan sesuatu setingkat ini. Lu Ze kemudian mengeluarkan kristal merah. Semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada seni rahasia dewa yang pernah ada. Aku ingin tahu apa ini? Tanya Nangong Jing. Lu Ze berkata, coba aku lihat. Dia memasukkan kekuatan rohnya ke dalam kristal merah, lalu cahaya merah menyala. Kristal merah itu menjadi transparan, memperlihatkan bagian dalamnya. Ada seekor kalajengking ruby mini tergeletak di dalamnya. Alice terkesiap. Itu sebenarnya kristal pemanggil. Lu Ze mengamatinya. Itu benar-benar kristal pemanggil. Dia menyeringai. Kristal ini dapat memanggil kalajengking ruby dalam kondisi awan kosmik level 3. Ia dapat memanifestasikan dirinya secara fisik selama setengah jam sambil bertarung dengan kekuatan penuh. Kelompok itu semakin bersukacita. Nangong Jing berkata dengan gembira, Z, kalau begitu, binatang buas super dari alam awan kosmik tidak akan menjatuhkan rune seni dewa satu kali, tetapi memanggil kristal. Jika memang demikian, peningkatan levelnya besar sekali. Mulut Lu Z berkedut. Aku tidak tahu.
Mari kita lihat setelah kita membunuh beberapa binatang super berstatus awan kosmik lagi. Qiuyue Hesa berkata, tapi kristal pemanggil ini sangat berguna bagi kita. Lu Ze mengangguk. Benar. Monster super tingkat awan kosmik 3 setidaknya harus memiliki kekuatan tempur tingkat awan kosmik 7, betul. Itu akan menjadi kartu truf bagi mereka, selain burung abu-abu bersayap 6. Lu Ze lalu mengeluarkan embun emas dan biru. 22 tetes embun emas, dan 26 tetes embun biru. Ini adalah salah satu sumber daya terbaik di peta kelima. Itu sangat bermanfaat bagi Lu Ze dan seluruh tim. Lu Ze menceritakan hal ini di antara mereka sendiri. Nangong Jing tersenyum. Sepertinya dalam waktu setengah bulan, kita bisa menembus alam awan kosmik. Dengan embun emas dan cairan merah tingkat tinggi, kecepatan kultivasi mereka akan berlipat ganda. Lu Ze berkata, sebelum kita menerobos, kita perlu menemukan sumber serangga di wilayah timur. Mereka harus membersihkan faktor-faktor yang tidak stabil tersebut. Kita hanya bisa menunggu sampai Ying Ying menemukan mereka. Di dalam dimensi lengkung yang luas dan terdistorsi, sebuah planet hitam besar tengah mengambang. Ada untaian benang hitam yang meliliti planet tersebut, yang memungkinkannya bergerak dengan stabil melalui dimensi warp. Ada serangga berwujud awan kosmik yang memimpin gelombang serangga menjauh dari waktu ke waktu. Ada juga serangga yang kembali. Di sebuah gua kosong di wilayah tengah, terdapat serangga besar yang panjangnya mencapai puluhan kilometer tergeletak di sana. Mata serangga itu berbinar, dan energinya tiba-tiba melonjak. Seluruh planet hitam itu bergetar. Seketika para serangga di planet itu menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat ke arah gua. Seekor serangga bulat berwarna hitam dengan kumis panjang meraung, "Tuan, apa yang terjadi?" Serangga raksasa itu menjawab, seseorang pernah mencoba menyerang koneksi kekuatan mentalku sebelumnya. Seseorang berani menyusup ke koneksi kekuatan mental. Ini adalah provokasi terbesar bagi serangga. Semua serangga kuat di gua itu melonjak dengan niat membunuh. Guru, bisakah kami mencari tahu siapa orang ini? Aku harus memusnahkan dia dan rasnya. Ratu serangga raksasa itu tidak mengatakan apapun. Melalui koneksi kekuatan mental, dia bisa merasakan hilangnya sekelompok serangga secara tiba-tiba. Ini melibatkan dua serangga berwujud awan kosmik. Sosok tak dikenal itu mencampuri hubungan kekuatan mental dua serangga berwujud awan kosmik. Untuk mencegah terungkapnya lokasi sarang, dia melenyapkan kekuatan mental yang menyerang dan bahkan membuat dua serangga berwujud awan kosmik itu menghancurkan diri sendiri. Melalui informasi yang diteruskan oleh kedua bawahannya, dia menemukan bahwa pelakunya adalah beberapa makhluk dari negara sistem kosmik. Baginya, ini seharusnya tidak mungkin. Pasti ada seseorang di balik keadaan sistem kosmik tersebut. Itu hanya umpan. Sarang itu tersembunyi di dalam dimensi warp yang luas. Ras Elf tidak akan dapat menemukan lokasi mereka. Itulah sebabnya mereka muncul dengan ide ini. Dia tidak akan membiarkan ras peri memilikinya. Selama lokasi sarang serangga itu tidak terungkap, dia bisa terus-menerus menghasilkan serangga berwujud awan kosmik dan menenggelamkan seluruh wilayah timur ke dalam kekacauan dan teror. Dia akan menghancurkan ras elf dari dalam, yang cukup untuk memengaruhi pertempuran di perbatasan. Memikirkan hal ini, sang ratu mencibir, jangan pedulikan ini. Terus kumpulkan sumber daya dan hancurkan wilayah timur. Jangan biarkan siapapun menemukan lokasi kita. Para serangga yang geram itu menahan amarahnya dan mengangguk. Keesokan paginya, Ying Ying sedang duduk di sofa. Pada saat itu, matanya berkedip, dan cahaya bintang di matanya menghilang. Dia berkata dengan lembut, ketemu. Dia tampak memikirkan sesuatu, dan air liurnya menetes. Setelah itu, dia melompat dari sofa dan berlari ke kamar. Dia mengetuk pintu Lu Ze. Di dalam, Lu Ze dan gadis-gadis itu sedang duduk di tempat tidur sambil berkultivasi. Kelompok itu perlahan membuka mata mereka. Beberapa detik kemudian, mereka keluar dari kondisi kultivasi. Lu Ze terkejut. Itu Ying Ying. Nangong Jing bertanya, apakah dia menemukan sumber serangga itu? Memikirkan hal ini, semua orang merasa gembira. Ayo kita keluar dan melihat. Rombongan itu turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Ying Ying berdiri di sana, menatap mereka. Qiuyue Hesa mengangkat sudut bibirnya dan menggendongnya, mencubit wajah mungilnya. Ying Ying, ada apa? Apakah kamu menemukan sumber serangga itu? Ying Ying mengonfirmasinya dengan anggukan. Kelompok itu bersuka cita. Dengan penemuan ini, mereka dapat mencoba membuat terobosan dengan kekuatan penuh selama mereka memusnahkan makhluk-makhluk itu. Lu Ze mengangkat sudut bibirnya. Ying Ying, di mana sumbernya? Ying Ying berkedip. Itu di dalam dimensi warp. Kelompok itu tampak seolah-olah menyadari sesuatu. Wilayah itu tersembunyi di dimensi warp. Tidak heran Ying Ying tidak dapat menemukannya di luar angkasa. Lin Ling berkata, kalau begitu, kita bisa serahkan tugasnya, kan? Lu Ze mengangguk.
Pada saat ini, Ying Ying menarik pakaian Alice. Mata birunya penuh harapan. Alice segera memahaminya. Dia tersenyum. Ayo kita pergi setelah sarapan. Ying Ying adalah penyumbang yang besar. Ayo kita masak sesuatu yang enak untuknya. Lu Ze menyeringai. Lu Ze dan gadis-gadis itu menunggu sarapan dimasak. Dia lalu mengeluarkan cairan merah tingkat awan kosmik level 3 dan 4 untuk Ying Ying sebagai hadiah juga. Setelah beberapa kali bentrok dengan beberapa penguasa, mereka mengumpulkan cukup banyak cairan ini. Mereka tidak dapat menggunakannya sekarang. Ketika mereka membutuhkannya, mereka dapat memburunya. Ying Ying tampak lebih bahagia setelah memakannya. Sarapannya sangat berlimpah. Meskipun Ying Ying menghabiskan sebagian besar makanannya, Lu Ze masih memakannya. Dia cukup puas. Dia berdiri. Baiklah, ayo berangkat. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Mereka membuka pintu, hanya melihat Fred dan kelompoknya berdiri di sana. Miriam tersenyum. Saudara Lu Ze, kita menerima misi lain. Haruskah kita berangkat sekarang? Kita bisa melakukan misi sambil mencari sumber serangga itu. Lu Ze menyeringai. Mari kita pergi ke departemen cabang Crisp Green Blade terlebih dahulu. Yi Lei bertanya dengan bingung, untuk apa? Lu Ze tersenyum. Kita sudah menemukan sumber serangga itu. Fred dan yang lainnya tercengang. Menemukan sumber insektoid. Bagaimana itu mungkin? Misi tersebut baru diterbitkan kemarin. Wilayah timur sangat luas. Bagaimana mereka bisa menemukannya secepat itu? Fred berkata dengan canggung, Saudara Lu Ze, lelucon ini tidak lucu. Jika itu tipuan, ras elf mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Lu Ze tidak bisa berkata apa-apa. Apakah orang-orang ini mengira dia bercanda? Dia memutar matanya. Jika kau tidak percaya, maka kami akan pergi sendiri. Tunggu saja kami di sini. Melihat betapa percaya diri Lu Ze, mereka mulai ragu. Apakah mereka benar-benar menemukannya? Tapi bagaimana caranya? Miriam berkata, kami akan ikut denganmu. Lu Ze tersenyum dan mengangguk. Mereka segera tiba di kantor cabang. Masih banyak keajaiban hebat di sekitar kita. Ada beberapa wajah yang tidak dikenal juga. Mereka mungkin kembali kemarin. Mereka juga terluka. Terjadilah diskusi di antara mereka. Misi ini setara dengan 3.000 poin. Jika kita bisa menemukannya, itu akan menjadi keuntungan besar. Kemudian, mereka melihat Lu Ze dan para gadis masuk. Ekspresi mereka berubah. Ras mereka telah mengirimkan keajaiban ke Bima Sakti dan menemukan makhluk misterius di balik ras manusia. Ras mereka menyuruh mereka untuk terhubung dengan Lu Ze, tetapi sebagai anak ajaib, mereka sombong. Pada titik ini, 6 sosok keluar ke serambi. Itu adalah ras peri. 6 kultivator dari ras elf tercengang. Mereka tidak menyangka akan melihat Lu Ze di sini. Mata hijau Luisa berbinar, dan dia berjalan mendekat. 5 elf lainnya mengikutinya. Suasana di serambi berubah. Bahkan ras peri pun memiliki ras manusia di mata mereka. Bahkan makhluk-makhluk itu pun membangun hubungan dengan keajaiban manusia. Sosok di balik ras manusia sekuat ini. Memikirkan hal ini, mereka menyesal tidak pergi lebih awal. Beberapa prajurit elf mendatangi Lu Ze dan para gadis. Luisa tersenyum dan berkata, aku mendengar beberapa manusia ajaib datang beberapa hari yang lalu. Bakat mereka sangat kuat. Aku yakin itu kalian, kan? Aku Luisa. Luisa mengulurkan tangannya. Lu Ze menggoyangkannya dan tersenyum. Aku tidak menyangka akan mendapat perhatian dari seorang jenius dari ras elf. Sungguh suatu kehormatan. Aku Lu Ze. Luisa menatap Lu Ze dan gadis-gadis itu lalu tersenyum. Kami berencana untuk mencari sumber serangga itu. Jika kalian tertarik, apakah kalian ingin pergi bersama? Suasana di lobi hening sejenak. Para jenius di samping memandang Lu Ze dan para gadis dengan rasa iri. Bahkan sang peri ajaib pun mengundang mereka. Para peri ajaib jelas merupakan yang terkuat di sini. Mereka memiliki peluang tertinggi untuk menemukan serangga, dan risikonya pun rendah. Fred dan yang lainnya saling berpandangan dengan aneh. Lu Ze berkata dia menemukannya. Lu Ze tercengang, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku sudah menemukan sumber serangga itu. Semua orang terkejut dan menatap Lu Ze dengan aneh. Lelucon apa ini? Misinya baru saja keluar kemarin. Lu Ze masih di kantor cabang. Dia bahkan tidak meninggalkan planet perdagangan. Bagaimana dia bisa menemukannya? Luisa tersenyum. Lu Ze, kamu benar-benar lucu. Jelas, dia mengira Lu Ze sedang bercanda. Dia memutar matanya. Aku serius, aku di sini untuk menyerahkan misi. Setiap orang. Melihat betapa seriusnya Lu Ze, mereka merasa dia tidak terlihat sedang bercanda. Luisa menatap Lu Ze dengan serius dan bertanya lagi, apakah kamu serius? Lu Ze mengangguk. Tentu saja. Aku akan menyerahkan misinya sekarang. Luisa, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa ikut dengan kami. Setelah itu, ia mulai berjalan menuju terowongan.
Fred dan gadis-gadis lainnya juga ikut masuk. Luisa mengangkat alisnya dan berkata, ayo kita lihat. Para peri ajaib itu mengangguk. Para keajaiban di Serambi juga mulai berjalan menuju aula misi. Luze menghampiri petugas dan tersenyum. Halo, saya datang untuk menyerahkan misi. Para personel melihat semua anak ajaib yang datang juga, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tersenyum. Baiklah, misi yang mana? Luze berkata sambil tersenyum, menemukan sumber misi serangga. Dia terkesiap pada Luze dan gadis-gadis itu. Tuan, apakah Anda serius? Luze mengangguk. Tentu saja. Pekerja itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tunggu sebentar, saya akan menghubungi Tuan Anton. Misi ini terlalu penting. Anton mengatakan dia akan bertanggung jawab secara pribadi. Luze mengangguk. Dia tidak keberatan. Tak lama kemudian, Anton muncul di Serambi. Dia melihat Luze dan gadis-gadis itu dan tersenyum anggun saat dia berjalan mendekat. Kalian menemukan sumber serangga itu. Luze tersenyum dan mengangguk. Ya, Tuan Anton. Anton menatap mereka dalam-dalam dan berkata, ikutlah denganku. Kemudian, dia membawa Luze dan gadis-gadis itu meninggalkan aula misi. Para jenius dari ras elf melakukan hal yang sama sementara para jenius lainnya hanya bisa menyaksikan kepergian mereka. Setelah itu, mereka mulai berdiskusi. Manusia itu benar-benar menemukan sumber serangga itu. Saya tidak tahu, tapi karena mereka begitu yakin, itu mungkin benar. Bagaimana mungkin? Mereka bahkan tidak meninggalkan planet perdagangan. Hanya sebagian kecil dari keajaiban itu menyadari bahwa makhluk di balik ras manusia mungkin membantu. Di kantor Anton, dia bertanya, Luze, dari mana sumber serangga itu? Luze memberitahunya lokasi yang ditemukan Ying Ying. Mendengar itu berada di dimensi warp, Anton mengerutkan kening. Lalu, katanya, kalau begitu, saya akan melihatnya terlebih dahulu. Anton merobek ruang dan memasuki dimensi warp. Luze dan gadis-gadis itu hanya menunggu di sana. Setelah beberapa saat, Anton terbang kembali dari lubang cacing. Wajahnya tegang. Memang, ada beberapa serangga yang cukup kuat di sana. Dia bahkan merasakan dua serangga berwujud awan kosmik di dalam. Dia harus kembali dulu. Kalau tidak, dia sendiri yang akan berada dalam bahaya. Luze tersenyum, karena Anda sudah selesai memverifikasinya, Tuan Anton, apakah misi ini dianggap selesai? Anton mengangguk. Tentu saja, anggap saja sudah selesai. Kemudian, dia memberitahu pekerja itu untuk membawa Luze ke tempat hadiah misi. Segera, Luze menerima 3.000 poin. Luze merasa senang. Dia sekarang memiliki 4.900 poin. Tinggal 100 poin lagi dan dia bisa membeli teknologi komunikasi itu. Anton menatap Luze dalam-dalam dan tersenyum. Kudengar Luze punya guru yang kuat. Misinya baru saja dipublikasikan kemarin, dan kemudian, kau menemukannya hari ini. Apakah gurumu membantumu? Anton ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengobrol dengan Luze tentang makhluk tersembunyi ini. Luze terkejut dan tersenyum. Memang, tuanku membantuku. Semua orang di tempat kejadian perkara mengerlingkan mata mereka. Anton tersenyum. Sepertinya dia cukup kuat untuk bisa menemukan sarang serangga tersembunyi dengan mudah di dimensi warp. Luze menggaruk kepalanya. Aku tidak tahu seberapa kuat tuanku, tapi dia mungkin tidak lemah. Melihat Luze tidak jelas dengan penyelidikannya, Anton tersenyum. Serangga itu menyerang alam kosmik peri. Bima Sakti berada di alam kosmik peri. Jika alam kosmik peri dilanggar, Bima Sakti juga akan menghadapi ancaman gelombang serangga. Apa pendapat tuanmu? Luze mengerti bahwa Anton ingin tuannya pergi membantu serangga itu. Dia tersenyum. Aku akan bertanya pada tuanku setelah aku kembali, tapi itu terserah padanya. Jawaban Luze bukanlah jawaban yang diinginkan Anton, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan sang ratu berkata untuk tidak membuat marah Tuan Luze. Dia tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, terima kasih. Luze menggelengkan kepalanya. Anda terlalu sopan, Tuan Anton. Anton tersenyum dan berkata, karena misinya sudah selesai, kamu boleh pergi. Kita harus bersiap menyerang sarang serangga itu. Luze dan gadis-gadis itu mengangguk. Anton menutup pintu setelah Luze dan gadis-gadis itu pergi. Ia lalu mengerutkan kening. Dia mengamati sarang serangga itu dari kegelapan. Ada cukup banyak serangga di sana. Wilayah timur saja mungkin tidak dapat menampungnya. Satu-satunya keadaan awan kosmik puncak bebas di wilayah timur adalah dia. Dia jelas tidak bisa menangani dua kondisi puncak awan kosmik sendirian. Dia akan meminta bala bantuan terlebih dahulu. Pada saat ini, komunikator Anton tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya, dan setelah membaca pesan itu, wajahnya berubah aneh. Luisa dan yang lainnya mengamati Luze. Luisa tersenyum. Tidak heran, Luze, kau begitu kuat. Jadi ada makhluk kuat yang mengajarimu. Siapakah makhluk kuat itu?
Makhluk seperti itu seharusnya tidak ada namanya di alam semesta. Mungkin, kita bisa mengenalnya. Mulut Lu Ze berkedut. Dia benar-benar bisa berakting. Dia tersenyum. Guruku tidak banyak bercerita tentang dunia luar. Dia hanya menyuruh kami berkultivasi. Miriam menyadari mengapa tidak mengherankan jika Lu Ze dan para gadis bahkan tidak mengetahui tingkatan batu pengumpul roh. Bos itu tidak memberi tahu mereka. Para keajaiban di Serambi melihat Luisa dan Lu Ze keluar sambil berbicara dan tersenyum. Jelas, Lu Ze benar-benar menemukan sumber serangga itu. Kalau tidak, peri ajaib itu tidak akan bersikap seperti itu padanya. Setelah meninggalkan departemen cabang, Lu Ze, Fred, dan yang lainnya kembali ke hotel. Anton mengatakan akan ada misi pemusnahan sarang serangga, jadi mereka tidak berencana untuk keluar menjalankan misi. Kembali ke kamar, Lu Ze berbaring di sofa. Misi akhirnya selesai. Sungguh melelahkan. Gadis-gadis itu memutar mata mereka. Ying Ying adalah orang yang menemukan sarang serangga itu. Lin Ling mencibir. Gadis peri itu menunjukkan sikap yang sangat baik kepadamu, dan kalian berjabat tangan. Kalian pasti merasa senang. Lu Ze tiba-tiba merasa kedinginan. Ketika dia melihat tatapan gadis-gadis itu, dia segera terbatuk. Lin Ling, apa yang kamu bicarakan? Gadis itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Lin Lingku. Aku bahkan tidak ingat namanya. Lin Ling memutar matanya. Pembohong. Kau adalah negara sistem kosmik. Bagaimana mungkin kau tidak mengingat namanya? Namun, Lin Ling masih tersipu. Pada saat ini, beberapa tatapan dingin lagi dilemparkan. Nangong Jing mencibir. Iya, Lin Lingmu memang yang terbaik. Kita bukan apa-apa, kan? Qiu Yue Hesa mengibaskan rambutnya. Adik Lu Ze, apakah kamu tidak menyukaiku? Lu Ze tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa mereka selalu membandingkan? Sementara itu, Lin Ling sedang menikmati pertunjukan di samping. Lu Ze mencibir. Beraninya dia menikmati ini. Lu Ze menahan emosinya dan menatap gadis-gadis itu dengan saksama. Bagaimana mungkin? Kalian adalah yang tercantik di hatiku. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan cintaku kepada kalian, jadi sebaiknya aku bertindak. Lalu, dia meraihnya dan berlari menuju kamar tidur. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya menginginkannya. Gedebuk. Pintu kamar tidur dibanting hingga tertutup rapat. Ying Ying menatap ruangan itu dengan bingung. Lu Ze dan para suster akan bertarung lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan terus menonton kartun. Keesokan paginya, Lu Ze keluar dari kamar dengan ekspresi puas. Sementara itu gadis-gadis itu menatapnya dengan malu. Pada saat ini, lencana pedang hijau segarnya berbunyi. Qiu Yue Hesa tersenyum dan berkata, sepertinya ras elf sudah siap. Lu Ze mengangguk dan mengeluarkan lencana itu. Ada misi tentang memusnahkan sarang serangga itu. Lu Ze tersenyum. Ayo bersiap berangkat. Semua orang menuju ke lokasi pengumpulan misi. Fred dan yang lainnya mengetuk pintu Lu Ze. Fred tersenyum dan berkata, kakak Lu Ze, ayo berangkat. Lu Ze mengangguk. Rombongan itu meninggalkan hotel bersama-sama dan menuju ke stasiun luar angkasa. Makhluk-makhluk kuat terbang di udara. Mereka semua adalah keajaiban wilayah timur. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Lu Ze beberapa kali. Semua orang mengangguk saat Lu Ze menatap gadis-gadis itu. Pada saat ini, 6 sinar datang di samping Lu Ze dan para gadis. Itu adalah kelompok Luisa. Lu Ze, ayo pergi bersama. Gadis-gadis itu mengangkat alis, tetapi setelah memikirkan apa yang terjadi tadi malam, mereka kehilangan kesabaran. Lu Ze mengangguk. Tentu, di mana Tuan Anton? Luisa tersenyum dan berkata, dia pergi lebih awal. Dia masih perlu membuat pengaturan lain. Lu Ze mengangguk. Ketika penduduk kota melihat begitu banyak keajaiban terbang melintas, mereka menjadi bingung. Ada begitu banyak anak ajaib yang pergi pada saat yang sama. Apa yang terjadi? Apakah itu serangga? Aku penasaran apakah itu akan memengaruhi kita di sini. Pada saat itu, seseorang berseru, lihat di sana, itu adalah keajaiban para peri. Semua orang mendongak. Para peri ajaib bahkan tidak sering muncul di planet perdagangan. Meskipun mereka datang, mereka tetap punya harga diri. Ini adalah pertama kalinya melihat mereka berjalan bersama para jenius dari ras lain. Seseorang berkata, yang di samping adalah Fred dari Crystal Rache dan Miriam dari Golden Spear Rache. Apa ras lainnya? Seseorang menjelaskan. Itu Lu Ze dan gadis-gadis dari ras manusia. Mereka adalah anak ajaib yang sangat kuat. Ras manusia, bukankah itu ras negara sistem kosmik? Mereka bahkan bukan ras negara awan kosmik. Bagaimana mereka punya hak untuk berdiri bersama para peri ajaib? Seseorang mencibir. Kau baru saja datang ke planet perdagangan, kan? Lu Ze dan para gadis adalah puncak keajaiban di seluruh wilayah timur. Tingkat kultivasi mereka hanya pada keadaan sistem kosmik, tetapi mereka lulus ujian dengan mudah.
Dan, aku juga mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, ketika Luze dan para gadis melakukan misi, kekuatan yang mereka tunjukkan sangat mengerikan. Bahkan serangga tingkat awan kosmik tingkat 2 tidak dapat menandingi mereka. Banyak petani terkesiap. Tingkat bakat ini hampir berada di puncak piramida wilayah timur. Di stasiun luar angkasa, Luisa mengeluarkan pesawat luar angkasanya. Pesawat luar angkasa milik ras elf berwarna hijau tanpa tepi yang mengerikan. Ada garis-garis emas dan merah yang mengukir rune yang indah dan megah. Pesawat itu tampak sangat elegan dan agung. Luisa tersenyum dan berkata, naiklah ke kapal kami, lebih cepat. Luze dan gadis-gadis itu mengangguk dan mengikuti. Kapal itu mulai bergerak dan berubah menjadi sinar hijau dan melesat keluar dari stasiun luar angkasa. Saat kapal ras elf bergerak, para keajaiban lainnya juga menaiki kapal mereka dan terbang menuju lokasi misi. Sehari kemudian, ras elf perbatasan timur. Lebih dari 1 juta tahun cahaya dari Bima Sakti, ruang angkasa berguncang, dan sebuah kapal hijau meninggalkan dimensi warp. Kemudian, kapal tersebut mengaktifkan fungsi penyembunyiannya dan bersembunyi di luar angkasa. Luisa melihat penyedot debu muncul di luar jendela, ekspresinya sedikit serius. Kita sudah sampai. Wajah Luze dan gadis-gadis itu menjadi serius. Posisi pertemuan misi adalah wilayah ini. Wilayah ini ditetapkan oleh Anton. Wilayah ini tidak terlalu jauh dari dimensi warp tempat serangga itu berada, tetapi juga tidak dekat. Jika tidak, serangga itu akan menyadarinya. Luze mengangkat alisnya. Ini perbatasan alam kosmik peri dan alam iblis, kan? Luisa mengangguk. Ya. Konon katanya ada beberapa serangga berwujud awan kosmik di alam iblis yang juga muncul. Mungkin karena sarang serangga ini. Luze mengangguk. Luze bertanya, apakah kita punya cukup orang untuk menghadapi sarang serangga itu? Ying berkata bahwa kekuatan sarang serangga itu tidak lemah. Luze agak khawatir. Luisa tersenyum dan berkata, karena Tuan Anton telah mengambil alih misi, itu artinya dia percaya diri. Seharusnya ada bala bantuan yang datang. Luze mengangguk dan diam-diam menunggu kedatangan yang lainnya. Tak lama kemudian, kapal-kapal keluar dari dimensi warp dan semuanya mengapung di sini secara rahasia. Di kedalaman dimensi warp, Ratu Serangga itu tiba-tiba membuka matanya. Chi-nya berfluktuasi. Kedua serangga berwujud awan kosmik itu langsung menoleh. Yang hitam berkata, Guru, apa yang terjadi? Ratu menjawab dengan suara serius, banyak sekali makhluk dari wilayah timur yang datang. Kedua serangga itu tercengang. Apakah mereka menemukan kita? Sang Ratu merenung. Beberapa saat kemudian, ia berkata perlahan. Tinggalkan tempat ini, mari kita pergi ke tempat lain. Kedua serangga berwujud awan kosmik itu mengangguk. Iya. Salah satu dari mereka langsung menghilang dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, garis-garis hitam yang mengelilingi planet hitam itu menghilang. Planet itu mulai berputar dalam dimensi warp yang kacau. Jauh dari planet itu, Anton terbungkus dalam cahaya perak dan menyatu dengan dimensi warp. Melihat sarang itu mulai bergerak, matanya berkilat putus asa. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menekan tombol pada komunikatornya. Menyerang. Cahaya perak di sekelilingnya menghilang. Kekuatan mengerikan muncul di sekelilingnya. Gemuruh. Anton melesat ke arah sarang serangga itu. Baju zirah hijau berkilau muncul di tubuhnya, lalu dia memegang dua pedang panjang. Berdiri di sana. Dia meraung dingin, lalu menebas ke arah sarang serangga itu. Pekik. Sebuah tebasan silang melesat ke arah planet hitam. Tebasan melintang itu semakin membesar hingga mencapai panjang beberapa ratus kilometer. Sinar pedang tajam muncul dari cahaya itu. Rahasia seni Dewa Kayu terdapat dalam tekad pedang. Di sisi lain, kabut hitam mengepul dan suara gemuruh yang mengerikan mengguncang dimensi warp. Sebuah bola energi hitam muncul dengan untaian Chi kematian dan melesat menuju planet hitam. Serangga dalam sarang itu berderak. Ratu berkata dengan dingin, itu adalah ras peri dan iblis tingkat lanjut. Kita telah ditemukan. Serang. Serangga hitam besar lainnya juga menghilang dari tempat itu. Dua serangga hitam muncul dari planet dan menghadapi serangan. His. Cahaya roh darah mendidih di sekitar mereka, lalu mereka mengangkat tungkai depan mereka yang tajam dan mengiris ke arah tebasan silang dan bola energi hitam. Pekik. Serangan-serangan itu saling berbenturan hebat. Gemuruh. Ledakan yang sangat keras terdengar di seluruh dimensi warp. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Setelah gelombang itu menghilang, Anton dan seorang lelaki tampan bertanduk muncul di hadapan dua serangga hitam itu. Keempatnya saling menatap. Setelah hening sejenak, seekor serangga hitam mengiris kaki depannya. Suaranya yang dingin bergema melalui gelombang kekuatan mental. Ras peri, ras iblis tingkat lanjut, kalian minta mati. Anton dan lelaki bertanduk dari ras iblis tingkat lanjut mencibir. Iblis dari ras iblis tingkat lanjut mencibir dan berkata, ras serangga kalian sudah di depan pintu kami.
Apakah kalian ingin kami berdiri diam dan membiarkan kalian membunuh kami? Anton melirik planet hitam itu dan berkata dengan dingin, tidak perlu bicara, lawan. Dia menyerang lawannya terlebih dahulu. Iblis dari ras iblis tingkat lanjut pun mengejar lawannya. Dalam sekejap, dua pasang makhluk di puncak keadaan awan kosmik saling bertabrakan. Pada saat ini, lencana semua orang berbunyi. Mereka mengeluarkan lencana mereka. Ketika mereka melihat pesan dari Anton, semua orang langsung bersemangat. Luisa membuka mulutnya dan berkata, Tuan Anton ingin kita pergi. Mereka mungkin sudah mulai berkelahi. Mari kita bahas juga. Semua orang terbang keluar dari kapal. Luisa melirik ke arah anak ajaib itu dan berkata, semuanya, ikuti aku. Para keajaiban itu segera terbang ke arah Luisa. Para peri ajaib itu kuat dan membiarkan mereka menjadi garda terdepan akan membuat keadaan lebih aman bagi yang lain. Luisa merobek ruang angkasa dan memasuki dimensi warp. Lu Ze dan gadis-gadis itu mengikuti. Pada saat yang sama, Lu Ze menyadari sesuatu yang menarik. Karena ia memiliki seni dewa luar angkasa, dimensi lengkung terasa dapat diakses dengan bebas olehnya. Dia merasa seni dewa antariksanya akan lebih berguna di sini. Kekuatan tempurnya bahkan mungkin meningkat. Kemampuan sensorinya pasti lebih kuat daripada banyak negara awan kosmik di sana. Pada saat ini, Lu Ze bisa merasakan ada dua pasang makhluk kuat yang bertarung di ruang yang kacau itu. Qi-nya sangat kuat dan dekat dengan alam kosmik. Dengan setiap bentrokan, ruangan akan menjadi lebih kacau. Melalui seni dewa luar angkasa, ia seperti melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ada dua serangga bercangkang hitam, Anton dan seorang pria bertanduk tampan. Jelaslah bahwa pria bertanduk itu berasal dari ras iblis tingkat lanjut. Tidak heran Anton sudah siap secepat itu. Dia datang bersama ras iblis tingkat lanjut. Krisis ini melibatkan kedua alam semesta. Tidak ada alasan bagi alam semesta peri untuk menanganinya sendirian. Dia bisa merasakan bahwa di seberang sana, sekelompok besar makhluk kuat sedang datang. Yang terkemuka adalah 5 keajaiban ras iblis tingkat lanjut yang berwajah rupawan. Di belakang mereka ada keajaiban dari ras lain di alam iblis. Lu Ze kemudian melirik bola hitam raksasa itu. Sarang serangga. Lu Ze menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari bola itu. Semua kekuatan ini mengandung niat membunuh dan merusak. Begitu banyak makhluk yang kuat. Tepat saat Lu Ze mengalihkan pandangannya, Ratu Serangga itu tiba-tiba mendongak dengan dingin. Dia merasakan ada yang memata-matai. Mendesis. Sang Ratu menjerit. Gelombang jeritan menanggapi Sang Ratu. Serangga menyerbu keluar dari planet dan membungkus sarang itu berlapis-lapis. Ada beberapa ratus serangga berwujud awan kosmik. Qi mereka melonjak. Mereka akan melindungi sarang itu apapun yang terjadi. Selama Ratu masih hidup, kawanan lebah akan tetap ada. Luisa berkata dengan serius, Tuan Anton sedang bertarung dengan serangga itu. Ayo kita cari sarangnya. Pasti ada di dekat sini. Lu Ze menunjuk ke suatu arah. Sarangnya ada di sana. Luisa dan para prajurit terkejut lagi, tetapi sedetik kemudian, mereka tenang. Lu Ze adalah orang yang menemukan sarang itu. Luisa mengangguk. Ayo berangkat. Akan ada pertempuran berdarah. Semuanya, tolong bersiap. Anak ajaib itu mengangguk. Jangan khawatir, Lord Luisa, kami akan berusaha sebaik mungkin. Gelombang serangga ini mengancam semua ras mereka. Semua orang terbang melintasi dimensi warp menuju sarang. Ruang yang kacau akan diterjang badai ruang dari waktu ke waktu. Sebagian besar anak ajaib merasa gelisah, tetapi Lu Ze merasa sangat nyaman. Dengan satu pikiran, ia menyingkirkan badai ruang itu. Tak lama kemudian, semua orang melihat planet hitam yang besar. Mata mereka menyipit saat melihat lapisan serangga. Begitu banyak serangga. Semua orang berseru. Ada begitu banyak serangga berwujud awan kosmik. Suara orang ini bergetar. Jumlah mereka di sini kurang dari setengahnya. Luisa dan para prajurit mengerutkan kening. Beberapa Qi serangga tidak lebih lemah dari mereka. Seekor serangga pucat meraung, lindungi Tuan. Bunuh. Membunuh. Serangga berwujud awan kosmik itu meraung. Setengah dari serangga berwujud awan kosmik itu menyerang Lu Ze dan para gadis. Temperamen pembunuh itu mengguncang hati para jenius di sini. Jika mereka adalah orang biasa, mereka mungkin tidak akan mampu menggunakan 1/10 dari kekuatan mereka. Luisa dan para prajurit juga merasakan temperamen ini. Mereka bersinar dengan cahaya hijau saat Qi kehidupan menyebar dari mereka. Tepat saat Luisa hendak berbicara, sinar melesat ke medan perang. Lu Ze menyeringai. Mereka adalah keajaiban alam iblis yang dia temukan sebelumnya. Baik anak ajaib dari wilayah timur maupun serangga itu tercengang. Para keajaiban wilayah timur bersuka cita. Separuh serangga lainnya melotot. Alam iblis, aku juga tidak menyangka kalian ada di sini. Iblis terkemuka dari ras iblis tingkat lanjut melirik ke seberang medan perang sebelum menatap Luisa.
Ia tersenyum lembut, Luisa, lama tak berjumpa. Wajah cantik Luisa tampak dingin, dengan sorot mata yang sedikit berwibawa. Emmanuel, aku tidak menyangka kau akan datang juga. Ci mereka berfluktuasi dan keduanya melonjak, tetapi segera, mereka menariknya kembali. Emmanuel membuka mulutnya dan berkata, aku diperintahkan oleh seorang penguasa rasku untuk menyerang serangga-serangga itu. Aku yakin kau juga melakukan hal yang sama. Mari kita fokus pada mereka untuk saat ini, bagaimana? Luisa mengangguk. Para serangga itu meraung, hanya dua peradaban alam semesta. Beraninya kau meremehkan ras serangga. Hancurkan mereka. Setengah dari serangga tingkat awan kosmik berencana untuk menjaga sarang dari penyergapan, tetapi sekarang, mereka tidak bisa. Seketika kedua kubu saling bentrok. Orang-orang menemukan lawan dengan kekuatan yang sama yang mereka miliki dan bertarung. Terdapat lebih banyak serangga tingkat awan kosmik dibanding keajaiban kedua alam tersebut jika digabungkan, jadi mereka berada di pihak yang lebih unggul. Akan tetapi, anak ajaib itu sangat kuat, sehingga kerugiannya tidak terlalu besar. Luze tidak berpisah dengan gadis-gadis itu. Luze berencana untuk menemukan serangga tingkat awan kosmik 2 untuk menguji kemampuannya. Pada saat itu, cahaya kelabu muncul di hadapan mereka. Itu adalah serangga mengerikan setinggi 5 meter. Itu adalah keadaan awan kosmik tingkat 1. Suara dingin itu terdengar. Sebenarnya ada serangga di sistem kosmik. Apakah kamu di sini untuk mati? Luze menghilang dari tempatnya dan muncul di hadapan serangga itu. Kaki kanannya terbakar oleh api roh, lalu dia menendang serangga abu-abu itu. Luze begitu cepat sehingga serangga abu-abu itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Gemuruh. Kekuatan mengerikan itu langsung merobek cangkang dan organ-organnya. Serangga itu jatuh ke belakang, dan kekuatan hidupnya pun menghilang. Gadis-gadis itu datang. Lin Ling menatap Luze. Z, kecepatanmu sangat cepat. Kamu lebih cepat daripada di ruang biasa. Qiuyue Hesa tersenyum dan menggoda. Itu seni dewa luar angkasa, kan? Luze mengangguk. Dalam dimensi warp, kecepatannya melampaui keadaan awan kosmik level 3. Sementara itu, beberapa serangga berwujud awan kosmik melihat ini dan tercengang. Mereka tidak menyangka serangga tingkat sistem kosmik dapat langsung membunuh prajurit serangga tingkat awan kosmik level 1. Ini adalah prajurit yang menakutkan. Kedua serangga itu segera meninggalkan lawan mereka dan mengejar Luze. Serangga terkutuk, mati. Luze menyeringai. Mereka terlalu lambat. Dia menghilang lagi dari tempatnya. Serangan serangga itu meleset. Pada saat ini, Luze muncul di samping salah satu serangga dan meninjunya. Kedua serangga itu tercengang. Apa? Kapan dia datang?